Muhammad merupakan perwujudan awalu. Inilah yang dikandung di dalam Alkitabul Insanu. Makomnya kitab ada 4 yang benar-benar yang berwujud di dalam kalbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, Tailop itu dapat menggamblangkan bagaimana kita masuk di dalam makom nafas. Kalau sudah paham memahami makom nafas, berarti sudah paham makom ruh. Bagaimana kita beritikaf di ruh. Hanya itulah benar-benar yang diajarkan oleh Tailop itu Lombok kepada seluruh para santrinya. Benar-benar yang sudah mengimani dan menjalankan karena sudah memahami tentang makom ruh. Hingga itu doa itu tersambung. Hingga seluruh para santri merasakan suatu mujizat dari Allah karena sudah bermakom di ruh. Perhatikan firman Allah, doa tanpa melewati ruh, maka doa itu tidak akan tersambung ke Allah. Alhamdulillah, seluruh bagian letak ilo pitu alwambu benar-benar sudah memahami bagaimana kita bisa masuk ke alam ruh, maka laksanakan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Istinjah, jasad, kemudian sifat dan rohani. Karena di dalam jasad ini memiliki sifat dan rohani. Inilah perwujudan 3 nafsu. Amarah, lawwamah, mulhamah. Benar-benar sudah melaksanakan suatu wujud daripada istinja, maka kita masuk di dalam junub. Junub ini mensucikan jasad, sifat, dan rohani. Perwujudan dari amarah, lawwamah, mulhamah. Begitu pula wudhu, mensucikan jasad dan sifat dan rohani, perwujudan amarah, lawwamah, mulhamah. Ini yang kita sucikan. Begitu kita masuk di dalam ritual salat, karena sesungguhnya salat ini sesuai dengan firman Allah, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makom-makom keji dan mungkar ini yang selalu lahir di dalam makom sifat amarah, lawwamah, mulhamah. Ini yang benar-benar diperhatikan firman Allah. Benar-benar kita sudah memperhatikan, berarti sudah melaksanakan suatu ritual salat, benar-benar sudah bermakom di ruh. Inilah makom sifatnya mutmainah, maka salat kita itu sempurna. Saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai firman Allah yang telah diperintahkan kepada seluruh para nabi-nabiullah yang benar-benar dapat mensyariatkan. Inilah yang menjadi suatu pedoman kita sebagai umat akhir zaman, memperhatikan ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad yang benar-benar yang sudah melaksanakan istinja jasad, sifat, dan rohani, junub jasad, junub sifat, dan rohani, wudu jasad, wudu sifat, dan wudu rohani. Berarti tidak lagi berwujud amarah, lawwamah, mulhamah. Kita ini melaksanakan istinja sudah berjanji ke Allah. Melaksanakan junub sudah berjanji ke Allah. Melaksanakan wudu sudah berjanji ke Allah. Melaksanakan salat sudah berjanji ke Allah. Benar-benar melaksanakan perintah Allah, berarti benar-benar sudah beritikaf di kesaksian. Kesaksian merupakan perwujudan sifat mutmainah, kemudian bersaksi kepada sifat rodiyah, makomnya Nabi, Maradiyah, makomnya Rasul, Kamila, makomnya utusan. Nanti itu kita bisa mengenal nur sifatnya Allah, nur rohani Allah, kemudian nur ruh Allah dengan nur Allah. 4 cahaya inilah merupakan wujud daripada kerajaan. Kerajaan Allah ini merupakan alamnya Allah. Sebelum ada langit, maka Allah telah menciptakan Nur Muhammad berangkat dari rohani langit, kemudian ruh langit, kemudian langit, baru ruh bumi. Ruh bumi ini merupakan perwujudan makom-makom ruh, kemudian
rohani dengan sifat, dengan 4 unsur. Inilah yang diperhatikan perwujudan ilmu yang telah digamblangkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad berangkat dari Isra Mi'raj. 7 lapis bumi. Yang dikandung 7 lapis bumi ini berangkat dari sifatnya tanah, sifatnya air, sifatnya angin dan api. 4 perwujudan ini, maka kita benar-benar sudah masuk di dalam perwujudan makom sifat dan makom rohani. Sudah terdapat 6 makom perwujudan jasmania ini. Maka Allah telah meniupkan ruh. Nanti itu kita merasakan nikmatnya Allah, bisa beraktivitas. Oleh karena itu janganlah sia-siakan ajaran seluruh para nabi-nabiullah ini mengajarkan makom-makom ilmu, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Benar-benar sudah berwujud saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai, berarti sudah memperhatikan makom-makom sifat amarah lawama mulhama. Karena sifat amarah lawama mulhama ini perwujudan jin, iblis dan setan inilah direnungi. Bagaimana kalau pikiran kita amarah? Bagaimana pikiran kita lawama? Bagaimana pikiran kita mulhama? Melahirkan perwujudan kejoliman. Maka inilah yang mendapat suatu kemurkaan dari Allah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alamamu. Malam ini makom-makom napas diperhatikan. Napas ini ruh. Jangan kalian hanya berpikir angin. Kalau angin ini apabila napas ini habis bisa ditambah dengan angin. Sesungguhnya napas ini ruh. Ruh itu cahaya. Diperhatikan. Berangkat dari cahaya sifatnya ruh. Cahaya dari sifat rohani ruh. Cahaya sifat ruh. Dan cahaya sifatnya nur. Diperhatikan bagi seluruh yang bermakom di napas. Napas tidak keluar, tidak masuk. Napas masuk, napas keluar, dan napas keluar masuk. Inilah makom sifat. Diperhatikan, kita mendengar sifatnya napas. Kita melihat masih sifatnya napas. Kita berkalam masih sifatnya napas. Kita merasakan masih wujud daripada sifatnya napas. Benar-benar diperhatikan. Karena sifatnya napas ini perwujudan suatu wujud. Nikmat. Seluruh bagian letak ilopitu alawamu. Selama ini diajarkan dengan ilmu ruh. Ruh itu napas. Kalian sudah mempergunakan napas tarik. Beritikaf di rohani. Kemudian rohani beritikaf di ruh. Kemudian ruh ini beritikaf di nur. Karena hanya melainkan rasul dan utusan yang menghadap Allah. Seluruh bagian letak ilopitu alawamu. Perhatikan. Napas ini ruh. Napas ini ruh. Inilah yang disebut sifat napas merupakan jasadnya napas. Beritikaf di rohani napas. Beritikaf di ruh napas. Dan beritikaf di nurnya napas. Benar-benar dipahami, direnungi. Maka inilah yang penghuni surga. Karena ruh ini merupakan suatu wujud pintu. Diperhatikan. Bagaimana kita memperhatikan napas. Maka laksanakan syariat-syariat yang telah digamblangkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar mensucikan tangan, sifat dan rohani agar kita bermakom di ruh. Benar-benar dilaksanakan, maka seluruh doa kalian tersambung ke Allah. Alhamdulillah ta'ilopitua diperintahkan oleh Allah dapat menggamblangkan makom-makom napas. Napas ini bukan angin. Seluruh bagian letak ilopitua sudah diajarkan dengan ilmu ruh. Sudah merasakan bagaimana kalamnya ruh. Benar-benar sudah merasakan kalamnya ruh.
bisa untuk mengetahui, mengenal apa yang berwujud di dalam pikiran, di dalam kalbu. Inilah yang diperhatikan, kan hanya selain ruh ini yang dapat mengenal suatu perwujudan makhluk-makhluk. Karena makhluk ini tanpa ada ruh tidak ada kehidupan. Makhluk yang dikandung, yang berwujud sifat amarah, lawwamah, mulhamah, diperhatikan, benar-benar sudah memperhatikan amarah, lawwamah, mulhamah, berarti sudah menyatu dengan makom ruh. Karena hanya ruh ini yang bersaksi. Karena ruh ini makomnya 4. Berangkat dari napas. Jasadnya napas. Kemudian sifatnya napas. Rohaninya napas. Ruh napas. Nanti itu kita mengenal nur Nabi. Nanti itu kita mengenal rohani Nabi. Itulah makom Rasul. Kemudian mengenal ruh Nabi, itulah makom utusan. Karena hanya 4 inilah yang benar-benar yang diselimuti oleh nurnya Allah. Berangkat dari perwujudan sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah dengan nur Allah. Inilah yang berwujud di dalam kalbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena hanya selain Nabiullah Sayyidina Muhammad yang terbungkus dengan sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nur Allah. Inilah yang disebut wajah Allah, 4 cahaya, alamnya Allah, kerajaan Allah. Inilah yang digambarkan oleh Ta'ilo Pitua Lowombu. Benar-benar diperhatikan perwujudan syariat-syariat ini, kesucian, sifat dan rohani. Benar-benar kita sudah laksanakan, maka kita sudah bermakom di sifatnya napas. Benar-benar sudah mengenal napas, berarti sudah mengenal sifat napas. Melihat, mendengar, berkalam dan merasakan sifat napas. Inilah yang kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya melainkan ruh yang kembali ke Allah. Apabila kita mengenal ruh, maka kita akan masuk di dalam makom surga. Inilah perwujudan ilmu pengenalan tentang wujud napas. Napas ini ruh, dan silakan kalian perhatikan di dalam Al-Quran. Karena hanya ruh ini yang benar-benar yang kita renungi dan kita pahami. Perwujudan syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad, seluruh umat akhir zaman benar-benar sudah melaksanakan salat, berarti sudah memahami tentang firman Allah. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti keji dan mungkar ini lahir dari mana? Lahir dari amarah, lahir dari lawwamah mulhamah yang berwujud di dalam jasmani, berwujud di dalam sifat dan rohani. Diperhatikan, benar-benar kita sudah sucikan, berarti kita sudah menyatu dengan ruh, dan menyatu dengan rohani ruh, dan menyatu dengan ruhnya ruh. Nanti itu kita mengenal nur. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombu yang diberkahi oleh Allah, benar-benar memperhatikan perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, benar-benar sudah bermakom di napas, berarti benar-benar menjaga kesucian. Kesucian benar-benar yang diperintahkan oleh Allah. Karena ruh ini benar-benar yang tidak melakukan suatu perbuatan keji dan mungkar. Yang melakukan perbuatan keji dan mungkar ini hanya melainkan jasmani, sifat dan rohani, perwujudan dari 3 sifat amarah, lawwamah, mulhamah. Benar-benar diperhatikan agar kita bisa untuk bermakom di ruh. Seluruh bagian Ta'ilo Pituah Lowombu yang diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan syafaat oleh seluruh para nabi-nabiullah yang telah mengikuti ajaran para nabi. Benar-benar wujud daripada ajaran nabi, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Apakah sudah berwujud di dalam makom pikiran? Apakah sudah berwujud di dalam makom mata? Apakah sudah berwujud di dalam pendengaran? Apakah sudah berwujud di dalam makom mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan? Hanya semata-mata saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Inilah yang jadi penghuni surga.
Alhamdulillah seluruh bagian letak ilo pitu wal wombu yang benar-benar mengimani menjalankan makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh ta'ilo pitu al-wombu, benar-benar diimani, dilaksanakan, maka Allah memberikan keberkahan dan Nabiullah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.